أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ورتل القرآن ترتيلا. Allah. Kita teruskan wa muallimihi. Di samping kalian akan dikatakan sebagai walud adib, ketika kalian menghormati daripada kedua orang tua kalian, kalian juga hormati guru-guru kalian. Ingat nah, siapa guru? Guru itu dalam sebuah keterangan merupakan orang tua kalian yang kedua. Ya, orang tua kalian yang kedua. Orang tua kalian yang pertama adalah orang tua biologis, ayah ibu kalian yang melahirkan kalian, yang membesarkan kalian, memberikan kasih sayang, masalah ya memberikan makan, pakaian dan segala sesuatunya. Tetapi muallim, guru adalah orang tua kalian yang kedua. Kenapa? Karena guru inilah yang insya Allah akan mengantarkan kehidupan kalian untuk mendapatkan satu harapan dan cita-cita. Karena guru alladzi yudarrisul uluman nafi'ah wa yaj'alu nasyi'inal mutafa'ilin. Itulah guru. Guru orang yang memberikan kalian ilmu yang bermanfaat. Guru yang akan menciptakan kalian sebagai generasi mutafa'ilin, yang aktif, yang produktif, yang kreatif. Itulah guru. Dengan guru kamu insya Allah akan mendapatkan ilmu pengetahuan. Hadis Rasul mengatakan, laulal ilmu lakana nasu kal bahaim. Kalau bukan berkat guru yang memberikan ilmu, manusia bagaikan daripada binatang. Ya, ingat. Jadi dengan ilmu yang disampaikan oleh guru-guru kalian, insya Allah kalian terangkat harkat kalian menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebaliknya yang Abi katakan, kalau bukan dengan guru, dengan ilmu yang diberikannya, lakana nasu kal bahaim. Manusia bagaikan hewan, begitu rendahnya derajatnya. Bersyukur kalian ya bisa untuk mendapatkan ilmu-ilmu dari guru-guru kalian. Dan bagaimana upaya yang harus kalian untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat? Yang Abi katakan sekali lagi, ilmu gampang, kalian baca, kalian menghafal, kalian memahami, kalian bisa prestasi, itu ilmu. Tapi ingat, keberkahan ilmu, kemanfaatan ilmu yang sangat sulit. Ya, karena keberkahan dan kemanfaatan ilmu lah yang akan bisa mengantarkan kalian untuk mendapatkan kesuksesan dunia dan insya Allah kesuksesan pada hari kiamat dengan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Rasul menyatakan dalam hadisnya, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Apabila mereka-mereka atau barang siapa yang menginginkan kesuksesan, keberhasilan, kejayaan, kemuliaan di dunia dengan mendapatkan cita-citanya menjadi doktor, menjadi menteri, menjadi apapun juga konglomerat, fa alaihi, maka wajib ayat tasira untuk melanjutkan dirasatahu lihusul ilmi. Dia wajib untuk meneruskan pendidikannya dalam menggapai daripada ilmu. Jadi kalian jangan stagnan ya. Nah, Abi mensupport kalian, guru-guru kalian mensupport kalian, jangan hanya stagnan. Kalian belajar di MA, teruskan pendidikan kalian lihusul ulum untuk mendapatkan ilmu. Wal ilmu tadullu 'alal amal. Ilmu akan mengantarkan kepada cita-cita kalian. Semangat nak. Terus pendidikan kalian kembangkan. Ya. Itulah masalah dunia yang kalian capai dengan ilmu. Waman aradal akhirah fa alaihi bil ilmi. Kalau kamu ingin bisa mendapatkan kenikmatan yaitu berupa surganya Allah, fa alaihi bil ilmi, dengan ilmu. Puji syukur kepada Allah kalian masuk di Anda Syria. Diajarkan kalian bagaimana sholat yang benar, bagaimana cara membaca Quran yang benar, bagaimana nanti daripada ibadah-ibadah kalian insya Allah menjadi benar dan mendapatkan nilai ibadah dengan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kalian. Ya, jadi kalian tidak hanya diajarkan kepada ilmu pengetahuan, IPA, IPS dengan jurusannya masing-masing, tapi agama kami menerapkan hal yang sangat pondasi, ya, terutama akhlak. Oleh karena itu, anak-anak Abi, lakukan yang terbaik untuk guru-guru kalian. Bagaimana? Pertama, hadisnya Rasul mengatakan, laisa minna, bukan kelompoknya baginda Rasul. Hati-hati nih, Rasul mengatakan dalam hadisnya, laisa minna, bukan kelompok aku, kata Rasul. Malam yujilla kabirana,
falam yarham saghirana wa ya'rifa li'amalina. Bukan kelompok kami, kata Rasulullah. Lam yujilla kabirana, orang yang tidak memberikan rasa hormat ya kepada yang lebih besar. Jadi ini adik-adik kelas yang 10, berikan rasa kehormatan kepada kakak-kakak kelas kalian ya. Terus wala yarham saghirana, bukan kelompok Rasul, orang yang tidak menyaingi daripada adik-adiknya. Begitu juga kakak kelasnya, jangan mau hanya sebatas untuk dihormati, tapi beri kasih sayang kepada adik-adik kalian, tuntun mereka dengan pengalaman kalian. Jadi karena kalian lebih awal sudah banyak ilmu pengetahuan, sudah banyak pengalaman yang kalian dapatkan di Al-Mudassiriyah, tuangkan sama mereka, kasih mereka kebaikan. Jadi balance antara yang besar, kakak kelas, dengan adik kelasnya, mereka saling berkomunikasi. Muamalah al-hasanah. Ada yang namanya hubungan atau pergaulan yang bagus. Ya. Setelah itu, wala saminna man lam ya'arif li'alimina. Orang bukan termasuk daripada kelompoknya baginda Rasul apabila dia tidak menghormati guru-gurunya. Subhanallah. Begitu diangkat derajat daripada seorang guru, dan insya Allah keberkahan itu akan bisa kalian dapatkan ketika kalian menghormati guru-guru kalian. Ya, jadi anak-anak Abi, salah satunya tadi buka ketika kalian belajar kepada guru-guru kalian, buka on cam, buka kamera kalian. Karena salah satu yang akan insya Allah mendapatkan keberkahan, kemanfaatan ketika ada dialog di antara keduanya, dua dimensi. Guru kalian menatap daripada wajah-wajah kalian, wajah kalian menatap daripada keikhlasan guru-guru kalian. Dalam sebuah keterangan, nazratul al-mudarrisin al-ibadah, memandang guru-guru adalah salah satu ibadah. Itulah Islam mengajarkan demikian. Ya. Kita tidak berpanjang karena insya Allah masih banyak yang kita terangkan. Jadi intinya di sini adalah bagaimana kita menghormati guru. Ya. Dan subhanallah, kalian harus semangat dan selalu semangat. Dengan kesemangatan kalian, insya Allah akan ada satu hal yang kalian dapatkan untuk ilmu yang kalian inginkan. Ya. Silakan bertanya sama guru ketika kalian tidak memahami daripada sesuatu yang merupakan rasa tidak mengerti kalian. Hadis Rasul di sini mengatakan, ala sa'alu idlam ya'lamu fa innama shifaa'ul 'ayyi su'al. Mengapa kok mereka tidak mau bertanya? Ya, kata Rasul, ala sa'alu idlam ya'lamu. Kenapa mereka kok sudah nggak tahu tapi mereka tidak mau bertanya? Fa inna shifaa'ul 'ayyi su'alu. Karena sesungguhnya obat yang akan mereka dapatkan untuk tidak ke rasa tahu mereka adalah bertanya. Ya. Kata Rasul, fa innama shifaa'ul 'ayyi su'alu. Karena sesungguhnya obat untuk menghilangkan rasa ketidaktahuan kita, rasa kebodohan kita, as-su'al, bertanya. Jadi kalian kalau misalnya memang ada sesuatu yang kalian tidak pahami, tanya. Ya. Jangan diem aja. Kita tidak mengetahui sesuatu yang ada pada diri kalian kecuali kalian mengutarakannya. Dan bahkan Allah menyatakan dalam firman-Nya surat Al-Anbiya, surat An-Nahl. Ya, surat An-Nahl mengatakan fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya sama orang yang mengerti dalam hal ini pada guru-guru kalian, in kuntum la ta'lamun, ketika kalian tidak mengetahui akan satu masalah. Jadi kalau lagi belajar nggak tahu, jangan meneng wae, diem wae. Lakukan yang terbaik. Karena dikatakan syifa'ul 'ayyi su'al. Obat untuk menghilangkan kebodohan adalah dengan cara bertanya. Ya. Insyaallah kita teruskan daripada pembacaan kitab ini, ya, kitab Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, tentang kitab Akhlaqul Banin. Jadi sudah jelas ya, Nak, ya. Nanti insya Allah kita, Bu Sri, mungkin ada kita sesi tanya jawab sedikit ya. Wa ikhwanin kibar. Jadi menghormati daripada kakak kalian, baik saudara yang ada di rumah, ya, maupun saudara yang ada dalam keluarga, ataupun saudara-saudara kalian, kakak kelas yang ada di sekolah. Hormati mereka. Jadi kalimatnya wa yahrimu ikhwanahul kibar. Ya.
Hormati saudara-saudara kalian yang besar. Wa kullu man huwa akbaru minhu, dan orang yang lebih besar di antara kalian, mungkin dari segi umur, ya kakak kelas, mungkin dari hal sisi masalah ilmu. Karena banyak ya, alhamdulillah, mereka guru-guru masih muda, ya, sementara bahasa-bahasa mereka ada yang lebih tinggi lagi, tapi tidak melihat daripada usia, tapi melihat daripada tentang masalah ilmu. Insya Allah mudah-mudahan kalian menjadi orang yang berilmu. Nanti kalian akan terjun di masyarakat. Ya, banyak mungkin di antara orang-orang yang lebih tinggi usianya di antara kalian, tetapi ilmu adalah ilmu yang akan mengangkat kalian lebih tinggi daripada mereka. Jadi usia boleh, ya, insya Allah kita akan melihat bagaimana perkembangan daripada ilmu yang kalian dapatkan kalian ketika terjun di masyarakat, berarti kalian sudah membaur dengan masyarakat, beraneka ragam variasi masyarakat, dan juga beraneka ragam masalah usia. Kalau kalian punya ilmu, kalian mengajarkan dalam sebuah majelis, lihat sebuah majelis, terus di antara mereka banyak orang tua. Yang utama bukan usia, tapi yang utama adalah ilmu kalian. Insya Allah mudah-mudahan kalian akan mendapatkan sebuah penghormatan dengan ilmu yang kalian miliki. Ya. Mohon maaf nak, saya kembali kepada satu kisah tentang masalah ilmu. Pada waktu itu Imam Syafi'i, kamu kenal Imam Syafi'i? Imam salah satu yang merupakan 4 mazhab. Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad Hambali. Lihat kemuliaan daripada Imam Syafi'i yang sudah begitu tenar dengan keilmuannya, ya, dengan allamah, ya, dengan bahasa maha guru pada saat itu, menjadi seorang salah satu mazhab. Ketika sedang mengajar, datang orang tua yang sudah lusuh, dengan baju yang kotor, dengan bahasanya yang mohon maaf tidak terurus, ya. Dia membungkuk dengan tongkat yang dipegangnya, dia masuk ke majelis yang diajarkan oleh Imam Syafi'i, orang yang alim, allamah, salah satu daripada mazhab yang kita kenal dengan 4 mazhab. Ketika masuk, para murid yang hadir pada saat itu mereka tidak peduli. Orang melihat daripada orang tua yang sangat lusuh, yang kumuh, yang tidak memiliki, ya seperti itulah, ya baju yang mohon maaf agak sedikit kotor. Tapi ketika masuknya daripada orang tersebut, Imam Syafi'i langsung berdiri. Dia menghampiri daripada orang tersebut, dipeluknya orang tersebut. Lihat kemuliaan Imam Syafi'i yang sudah besar dengan keilmuannya, ya, dengan alim. Tapi ketika melihat daripada orang tua tersebut, bangun langsung disampirinya atau di hadapannya, dipeluk. Ketika itu bertanya seorang murid, "Ya Syekh, ya Imam, kenapa kamu menghormati dan memeluk begitu sangat luar biasa, memberikan satu kehormatan kepada orang tua ini?" Apa kata Imam Syafi'i? "Dengan sebab orang inilah aku bisa mendapatkan daripada ilmu yang Allah berikan kepadaku." Ternyata dia adalah gurunya Imam Syafi'i. Ya. Jadi seorang guru ketika kamu nanti, ya nak, ini hanya masa depan. Usia bertambah, guru kalian sudah pada tua, ya, yang mungkin sudah pada loyo, keriput, ya. Tapi kalian masih mengenal sama mereka. Cium tangan mereka. Karena kenapa? Sababiah kalian mendapatkan daripada kemuliaan di dunia, keberhasilan di dunia. Sebab ilmu yang mereka tuangkan, walaupun hanya satu bahasa, ya, hanya satu huruf, hanya satu kata yang diberikan kepada kalian, dan itu memberikan kemanfaatan sama kalian. Begitulah kedudukan seorang guru yang harus kalian muliakan. Ya, nak, ya. Kita teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yarhamu ikhwan sigar, yang Abi katakan, ya, mal laisa minna man lam yarham saghirana. Bukanlah daripada kelompok umatnya baginda Rasul apabila mereka tidak menghormati daripada saudara-saudara yang kecil. Wa kullu man huwa asghar minhu, dan siapapun mereka yang lebih kecil daripada dirinya. Jadi itulah balance, ya, yang Abi katakan, alladzi lam yujillul kibar. Orang tidak masuk dalam kelompoknya baginda Rasul apabila dia tidak menghormati yang besar, yang tadi kibar. Walam yarham saghirana, orang yang tidak memberikan kasih sayang sama yang kecil. Taib, kita berikutnya, kita satu lagi. Wa yasduqu fi kalami. Jadi orang yang beradab, yang memiliki akhlakul hasanah, terutama kalian sebagai seorang pelajar, tanamkan rasa kejujuran, ya, dalam ucapan-ucapan kalian.
Ingat, wa yasduqu fi kalami. Tanamkan rasa kejujuran, kebenaran dalam ucapan kalian. Yang diterangkan oleh Rasul, salamatul muslim man hafidha lisanahu wa yadayhi. Man hafidha, salamatul muslim, keselamatan seorang muslim. Man salima, orang yang bisa menjaga lisanahu, lidahnya, omongannya, kejujurannya, wa yadayhi, dan kedua tangannya. Jadi lisan ini merupakan hal yang akan menentukan kalian selamat atau tidak selamat. Sekarang ini banyak, ya, kita tidak menyatakan siapa pemimpin, siapa tidak. Mereka ketika ada suatu harapan kepada orang yang akan dipimpinnya, mereka menyatakan, ayo dukung saya, insya Allah akan ada kemakmuran, akan ada yang namanya kebahagiaan, akan ada yang namanya kemajuan. Tapi ketika setelah dipimpinnya, dia menghilangkan daripada janji-janji yang telah disebarkan dalam ketika dia mengharapkan satu dukungan daripada orang yang ada di bawahnya. Mereka berdusta, mereka berbohong. Dan ingat, salah satu kebohongan merupakan ciri daripada orang-orang munafik. Alamatul munafik salasa. Ciri orang-orang munafik ada 3. Idza hadatsa kadziba. Kalau dia berbicara, dia penuh dengan kebohongan. Dan bohong inilah dan kemunafikan inilah yang akan menyebabkan orang itu tidak akan mendapatkan keberuntungan. Ingat, orang yang bohong adalah ciri orang-orang munafik. Orang munafik adalah orang-orang yang nanti Allah siksa di neraka api jahanam yang di paling bawah kerak. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajid lahum nasirin. Mereka tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah sama sekali dan tidak ada orang yang menolongnya. Orang munafikina fi darkil asfal minan nar. Orang munafik adalah orang yang Allah letakkan asfal, orang yang paling bawah minan nar, daripada neraka jahannam. Walan tajid lahum nasira, dan mereka tidak akan mendapatkan daripada penolong untuk bisa mengangkat daripada mereka dari neraka. Na'udzubillah. Jadi hati-hati dengan ucapan kalian. Biasakan dengan kejujuran. Kalau kalian berbuat sebuah kesalahan, jangan istilahnya mengelak yang nantinya ujung-ujungnya kesalahan itu pun akan terbongkar. Apa adanya, kalian merasa harus bertanggung jawab dari sebuah kesalahan. Ciptakan rasa kejujuran. Ya, karena insya Allah kejujuran ini akan membawa suatu kebaikan untuk kalian. Walaupun pada saat itu kalian merasa pahit dengan hukuman yang diberikan karena ulah kesalahan kalian kan. Dilakukan apabila salah, saya salah. Saya siap untuk menerima konsekuensi daripada kesalahan saya. Katakan yang sebenarnya. Ya. Dan insya Allah kalian akan merasa ada keselamatan pada diri kalian. Kata dalam ucapan firman Allah, in ahsantum li anfusikum. Berbuatlah kebaikan, ahsantum li anfusikum. Kamu akan mendapatkan kebaikan atas diri kamu sendiri. Lihat, Allah telah menyatakan dalam firman-Nya, in ahsantum li anfusikum. Berbuat kebaikan, nanti kebaikan itu akan membuahkan kebaikan untuk diri kalian. Ya. Jadi jangan bahasa kalian berbuat suatu keburukan, karena keburukan juga wa in asatum falaha. Ayat berikutnya wa in asatum falaha. Kalau kalian berbuat suatu keburukan falaha, maka keburukan itu akan kembali kepada diri kalian. Semuanya akan kembali kepada kalian. Kebaikan ahsantum li anfusikum. Kebaikan akan masuk kepada kebaikan untuk diri kalian. Wa in asatum falaha. Kalau kalian berbuat suatu keburukan, ya sudah. Keburukan itu akan kalian peroleh. Walaupun kalian tutup-tutupin, Allah menyatakan falaha, akan datang keburukan itu pada diri kalian. Kalian tidak bisa terhindar dari sebuah keburukan. Lakukan yang terbaik, kejujuran. Ya, insya Allah dengan kalian jujur, ketika salah, guru-guru kalian menasihati, kalian bisa berubah dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tawaddu'u man-nas, bertawaddu'. Ya, inilah libasul muttaqin. Bajunya orang-orang bertakwa adalah tawadhu', rendah diri, jangan merasa sombong. Ya, karena kesombongan akan menghancurkan daripada manusia itu sendiri. Dan bahkan dalam sebuah keterangan, la yata'allamul ilma mustahin wala mustakbirun. Tidak akan seseorang mendapatkan ilmu dengan rasa malu. Tadi Abi bilang, jangan ada rasa malu. Kalau nggak tahu nanya. Ya, jangan disimpan rasa malunya. Wala mustakbir. Orang tidak akan mendapatkan ilmu dengan kesombongannya. Jadi orang sombong tidak akan berhasil dalam hidupnya.
contoh yang nyata dan ini harus kita jadikan pelajaran. Iblis, ya, iblis ketika Allah suruh kepada seluruh penduduk surga untuk sujud pada Nabi Adam, iblis nggak mau, aba, menolak. Wastakbara minal kafirin, merasa sombong iblis, ya, kesombongan. Lihat, iblis padahal pada saat itu merupakan pimpinan, komandan yang ada di ahli surga, ahli jannah. Itu iblis. Jadi dua, ada pemimpin, malaikat Jibril dengan iblis. Ketika Allah menyuruh untuk sujud, semuanya mereka taat, sami'na wa ata'na, illa iblis, kecuali iblis, aba, nolak iblis. Akhirnya apa? Karena dia menolak, fakhrud minha fa innaka rajim. Lihat kata-kata tersebut. Dalam firman-Nya Allah nyatakan, fakhrud anta, keluar kamu iblis dari surga. Fa innaka rajim, selamanya kamu akan menjadi makhluk yang terlaknat. Kesombongan akan dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Fa innaka rajim. Langsung Allah memberikan identitas dengan bahasa rajim. Ya, maka kita mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi itu kata-kata yang memang label yang melekat pada iblis dan juga kroni-kroninya setan semuanya. Karena kenapa? Kesombongannya. Fakhruj anta fa innaka rajim. Keluar kamu iblis dari surga. Fa innaka rajim. Kamu aku labelkan dengan rajim, orang terlaknat, makhluk yang terlaknat. Jauhkan daripada kesombongan. Tawadhu, rasa rendah diri. Wa yasbiru 'alal adza, sabar atas segala ujian, ya. Nah, sekarang ini pandemi, sabar, ya. Ikhlas, jalankan. Belajar tetap termotivasi, jangan lemah, jangan malas, sabar. Karena Allah menyatakan innallaha ma'as sabirin. Allah senang, Allah suka, Allah cinta kepada hamba-hambanya sabirin yang bersabar. Jadi sabar alal adza, atas segala namanya suatu musibah, ya, atas hal yang menyakiti kalian. Alza artinya itu yang menyakiti. Kita kan masa tersakiti, boring, jemu, capek, ya, setiap hari ngeliatin monitor aja, tidak ada bahasa kita bergerak untuk keluar, ya. Tapi insya Allah, innallaha mas-sabirin. Allah cinta, Allah suka, Allah senang kepada hamba-hamba yang bersabar. Terus tancapkan rasa semangat kalian, tinggikan motivasi kalian untuk tetap mendapatkan ilmu. Wala yuqati'ul aulad, jangan kalian saling ngebully, ya. Di sini saling memutuskan tali silaturahmi. Yuqati'ul aulad, ya. Wala yuqati'ul aulad, janganlah memutuskan kepada teman-temannya, artinya suka ngebully, tidak boleh. Bukan akhlak yang diajarkan oleh Islam, ya. Karena ngebully perasaannya pertama kali bercanda, ujung-ujungnya nanti apabila tidak ada satu di antara kalian tidak senang, akan terjadi yang namanya perkelahian. Dan itu bukannya tidak terjadi, ya. Jangan sampai hal itu terjadi. Wala yuqatil aulad, jangan saling kalian membuli, ya. Nggak boleh saling ngebuli. Wala yatakhasu ma'hum, jangan kalian yatakhasim, saling mencaci maki, bertengkar, ya. Yatakhasim itu artinya bertengkar. Bertengkar bahasa tadi saya katakan, mulut ketemu mulut, ujung-ujungnya adalah sebuah fisik. Jangan. Wala yatakhasamu ma'hum, yatakhasam saling berkelahi. Ya, jangan, ya. Wala yarfa'u sautahu idza takallama, jangan kamu meninggikan suara kamu idza takallama, apabila sedang berucap kata, jangan suka teriak. Makanya kalau kamu dalam kondisi bergaul, jangan, Fulan, Ibu Sri mau kemana? Tidak, itu bukan etika yang benar. Akhlak yang benar tidak mengajarkan demikian. Dekati, tanya dengan suara yang sangat rendah. Jadi wala yarfa'u sautahu. Begitu juga sama teman kalian, ya. Karena berawal dari hal yang sifatnya itu terbiasa. Teman kalian masih di gerbang, cepat masuk nih, cepat, terlambat lo. Ya, teriak-teriakan. Jangan, ya. Lakukan sesuatu yang sangat indah yang kamu bisa. In ahsantum yang pusikum. Berikan yang terbaik, insya Allah kebaikan itu akan ada, akan membekas kepada pribadi kalian. Wa in asatum falaha, kalau kalian berbuat keburukan susah untuk dihilangkannya. Jadi wala yarfa'u sautahu, jangan kau mengangkat suara kamu idza takallama, apabila dalam keadaan berbicara, audhahika, ataupun sedang tertawa, ya. Jangan bilang kata dalam sebuah firman, kasautil himar, seakan-akan seperti suara keledai. Kamu lihat kalau suara keledai, hehehe, tinggi itu suara keledai. Jangan seperti itu, ya.
itu nanti akan dibahasakan atau dibaratkan orang yang mengangkat daripada suaranya, terutama dalam keadaan ketawa, saut himar, seperti suara keledai. Insya Allah mudah-mudahan pada pagi hari ini bermanfaat untuk kalian, dan tolong sekali lagi apa yang kalian dapatkan lakukan, implementasikan, dicoba ya. Karena insya Allah ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang sedikit tapi insya Allah kalian lakukan. Jangan ilmu segudang tapi kalian melepaskan sedikit-sedikit. Akhirnya habis tidak memiliki satu asar, pengaruh sama sekali. Kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan diri kalian dan juga Abi serta guru-guru kalian insya Allah akan selalu mendapatkan bimbingan dari Allah SWT, dan kita semua tanpa terkecuali akan Allah tanamkan pada diri kita akhlakul hasanah. Bukan hanya untuk kalian, diri Abi juga. Abi bermohon sama Allah agar kita selalu diberikan daripada petunjuk oleh Allah dengan akhlakul hasanah, sehingga nanti kita insya Allah akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan sangat abadi surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih untuk anak-anak Abi, terima kasih kepada Dewan Guru yang terhormat. Mungkin saya juga belum bisa melihat secara keseluruhan kepala madrasah, para waka dan juga para walas. Terima kasih yang sudah mensupport anak-anaknya untuk mengikuti pengajian pada pagi hari ini. Dan juga yang sangat terpenting, terima kasih kepada Ibu Sri yang memberikan waktu untuk saya. Insya Allah bermanfaat. Akhir kalam, wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.